Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Hermia Mujasari, NIM 213100200, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan bertugas sebagai moderator dalam memandu berjalannya acara presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Hermia Mujasari, dengan NIM 213100200 sebagai moderator. Selanjutnya ada Ika Triana dengan NIM 213100196. Selanjutnya ada Paulo Armindo dengan NIM 213100267. Selanjutnya ada Vina Damayanti dengan NIM 213100210. Dan yang terakhir ada Febri Septio dengan NIM 213100253. Kali ini saya bersama anggota kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi tugas materi sistem arsip dan berkas. Kira-kira perintah untuk apa tugas kali ini? Kak Vina bisa bantu untuk menjelaskannya ya? Oke Hermia, jadi mahasiswa diberi tugas untuk membentuk kelompok beranggotakan 6 orang, di mana setiap kelompok itu ditugaskan untuk membuat video atau blog tutorial mengarsipkan berkas dengan studi kasus yang tidak ditentukan. Lalu, kelompok kita mengambil studi kasus apa untuk dipraktikkan kali ini? Jadi, seluruh anggota kelompok kita sudah menentukan studi kasus berupa pengarsipan berkas pengajuan cuti dari mahasiswa. Oh iya, izin menambahkan, jadi nanti kita akan mengelompokkan berbagai file cuti tersebut berdasarkan kode prodi, folder fakultas, serta menyesuaikan abjad agar urut. Nah, sudah cukup jelas mengenai penjelasan studi kasusnya ya. Tapi bentar, file yang kita gunakan berbentuk soft file atau hard file nih. Terus media yang kita gunakan untuk mengelolanya apa ya? Untuk jenis filenya berupa soft file dengan format PDF ya teman-teman. Sedangkan untuk media pengelolanya berupa penyimpanan berkas di local disk laptop ya teman-teman. Sebenarnya bisa saja menggunakan media online seperti penyimpanan cloud. Tapi untuk praktek kali ini, kelompok kita akan menggunakan media offline. Oh iya, betul. Sebenarnya bukan hanya laptop saja ya. Kita juga bisa menggunakan media flash disk atau media lain untuk menyimpan datanya. Bagaimana kalau kita mulai langsung saja praktik pengarsipannya? Kepada anggota yang menjelaskan, bisa langsung dimulai. Oke, sebelum menuju ke sesi praktek, saya akan menjelaskan sedikit nih pemetaan folder yang sudah disiapkan. Yang pertama, ada folder induk yang diberi nama arsip mahasiswa cuti. Nah, di dalam folder induk ini nantinya akan dibentuk juga berbagai subfolder untuk membedakan fakultas mahasiswanya. Lalu di dalam subfolder inilah terdapat folder pemetaan lagi berupa folder prodi yang nanti di dalamnya akan terdapat file utama dari surat pengajuan cuti mahasiswa. Semua folder ditetapkan sesuai urutan abjad dan numerik ya. Ada penambahan juga Kak Ika. Di setiap nama file akan kita kasih sebuah kode prodi untuk membedakannya ya. Misal nih dari prodi sistem informasi, maka filenya pasti diawali dengan MSI.
yang kemudian diikuti oleh NIM mahasiswanya, atau MSI itu kepanjangan dari Mahasiswa Sistem Informasi. Penjelasan tadi cukup mudah dimengerti kan teman-teman? Lalu selanjutnya kita akan coba mengaplikasikannya. Sebagai contoh, kita akan mencoba mengarsipkan berkas cuti mahasiswa prodi akuntansi. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyortir terlebih dahulu mahasiswa dengan kode MAK. Setelah tersortir, maka kita dapat menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena di dalamnya terdapat file prodi akuntansi. Setelah itu, kita pindahkan folder yang tidak rapi tadi ke dalam file akuntansi. Dan tara-tara, file surat mahasiswa cuti sudah berada di tempat yang seharusnya dengan tersusun rapi. Jangan lupa pilih option sort by name agar filenya urut sesuai abjad dan numerik. Kemudian lakukan hal yang sama pada file lainnya dengan ketentuan kode prodi. Terima kasih. Wah, penjelasan praktik yang bagus Kak Paulo. Pasti teman-teman yang menonton video ini akan mudah memahaminya, bukan? Sebelum video ini diakhiri, Kak Vina dan Kak Feby bisa menyampaikan kesimpulan dan saran ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari tugas kelompok kali ini adalah bagaimana tutorial penyimpanan berkas berupa soft file secara offline. Tujuan sistem penyimpanan arsip secara umum adalah agar mempercepat dan mempermudah menemukan dokumen ketika ingin digunakan kembali. Dengan pembuatan sistem pengarsipan, maka data-data penting bisa disusun lebih efektif dan efisien. Penyimpanan sistem arsip dapat berupa hard file dan soft file. Hard file sendiri adalah penyimpanan sistem arsip secara fisik yang nantinya akan disimpan ke dalam map-map. Kekurangan hard file itu sendiri yaitu membutuhkan biaya yang sedikit mahal. Selain itu, pengarsipan secara hard file dapat rusak seperti dimakan rayap, bencana alam yang terjadi di tempat file itu disimpan seperti kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Sedangkan soft file yaitu penyimpanan berkas secara virtual dalam perangkat lunak komputer atau laptop. Soft file terbagi dua, yaitu soft file secara online dan soft file secara offline. Soft file secara online dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Drive, seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan Terabox. Sedangkan secara offline dapat menggunakan drive yang telah ada pada komputer atau laptop yang digunakan untuk pengarsipan data. Data nantinya dapat disimpan secara rapi lagi ke dalam folder-folder pada laptop. Nah, saran saya untuk pengarsipan berkas atau pengarsipan file yang aman untuk kita gunakan yaitu menggunakan soft file online, yaitu menggunakan Google Drive. Karena sistem keamanannya yang canggih, file atau dokumen yang kita simpan di Google Drive akan aman karena Google Drive telah menggunakan enkripsi SSL atau Secure Socket Layer. Adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang terenkripsi antara server dan klien. Biasanya dikenal dengan server web, website, dan browser. Selain untuk menyimpan file, kita juga bisa menggunakan Google Drive untuk berbagi file, mengedit file, backup file, membuat catatan, dan lainnya.
Mungkin untuk saran dari saya itu saja terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, tak terasa kita sampai di penghujung presentasi kali ini. Saya Hermia, selaku moderator pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan pasti milik kita. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.